Mempertandingkan kebudayaan aja bisa bunuh-bunuhan orang, apalagi membandingkan budaya dengan agama. Betul? Kurang ajar kau. Jangan anggap enteng kalian mentang-mentang berserban berjubah begini. Sudah 35 negara saya kelilingi sedunia, 1 rupiah pun nggak pernah pakai uang negara. Datang orang sekarang berani mengejek-ngejek ulama. Kita 88% di Indonesia, 7 berani di medsos-medsos. Ustadz abal-abal, modal serban jenggot kambing pakai daster, ini dibilangnya daster. Ini udah jelas PKI ini, betul nggak? Pakaian pendeta Paulus, betul? Giliran sama kita ustadz berani dibilang pakai daster. Merajalela betul PKI hari ini. Mana ada Nusantara pakai jas? Pakai jas itu Belanda, ya enggak? Eropa. Lo yang bilang Pak Jokowi. 17 April pilih yang baju putih, jangan yang pakai jas, itu jas pakaian Eropa. Lupa Pak Jokowi bahwa dia menandatangani sebuah PP nomor 71 tahun 2018. Jubah kemeja putih adalah pakaian resmi, pakaian sipil lengkap resmi, pakaian Republik Indonesia. Dia yang teken, dia lupa, bayangin. Aduh, mau 2 periode pelupa mana? Mengkujurkan lain, jangan nyinyir, diem, adem, jangan menebar kebencian, jangan membukakan aib, adem. Kau kalau mau adem masuk kulkas kau, sampai otak-otakmu beku dibikinnya. Sedap kali ya. Sayang mereknya Le Minerale. Ini asing, ini Prancis. Padahal Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 mengatakan bumi, air dan segala isinya dikuasai oleh negara dan dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyatnya. Ternyata air dikuasai asing. Aqua, Minerale, Ades. Berarti negara kita ini tidak menjalankan Undang-Undang Dasar 45, betul? Air kasih sama asing. Apa nggak ada uang negara bikin pabrik air minum? 1.800 triliun setahun. APBN negara 1.800 triliun setahun. 10 triliun aja dikeluarkan dari 1.800 triliun. 1 triliun buat air di Sumatera, 1 triliun buat air di Jawa, 1 triliun buat air di Kalimantan, 1 triliun Sulawesi, 10 triliun bikin pabrik air, bikin mereknya air Pancasila Sakti. Semua orang Indonesia minum air Pancasila Sakti buatan negara kaya, nggak perlu utang sama Cina, betul? Betul? Kenyataannya air tidak dikuasai negara, dikasih ke asing. Pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 1940. Begitu mau 2 periode. Maaflah dulu Wak, ya enggak? Menguasai air aja nggak bisa, ya. Garam ini yang paling jengkel kadang-kadang aku ini. Laut Indonesia itu bentangnya itu 99.100 km, hampir 100.000 km. Terluas nomor 2 laut Indonesia sedunia setelah Kanada. Tapi laut Kanada 4 bulan jadi es, nggak bisa diambil airnya, kapal aja nyangkut. Saya udah pernah ke Kanada, kalian pikir belum pernah aku ke Kanada? Jangan anggap enteng kalian mentang-mentang berserban berjubah begini. Sudah 35 negara saya kelilingi sedunia, 1 rupiah pun nggak pernah pakai uang negara, fasilitas negara nggak pernah. Kalau orang Medan bilang sudah berserak-serak kencingku di mana-mana. Laut Indonesia 99.100 km,
24 jam air terus, nggak pernah jadi es karena kita tinggal di daerah Khatulistiwa. Betul? Tapi Indonesia setiap tahun 4 tahun ini mengimpor garam dari Cina. Luasan laut kita dari laut Cina, kita ngimpor garam dari Cina, dari Australia. Berapa yang diimpor setahun? 3,5 juta ton. 3,5 juta ton. Orang Madura sampai jengkel. Duh, kalau bikin garam saya pandai, Pak. Nggak usah sekolah, orang Madura bisa bikin garam, Pak. Tinggal ambil pipet, seruput, jadi garam. Bikin garam aja Indonesia nggak bisa, impor 3,5 juta ton. Belum lagi beras 2 juta ton import. Kayak gitu mah 2 periode. Maaflah doain. Pakai baju diatur juga. Itulah hebatnya Nabi itu. Karena bil huda, bawa hidayah, bawa petunjuk. Bagaimana cara pakai baju? Diajari Nabi. Kalau laki-laki bajunya 3. Berapa? Ya Bani Adam, hei anak cucu Adam yang laki-laki, qad anzalna alaikum libasa, sungguh telah kami turunkan kepadamu beberapa jenis pakaian. Yang pertama, yuwari sawatikum, sekedar tutup aurat saja. Pakai celana jojon. Tahu celana jojon? Celana jojon tuh pusar sampai lutut tertutup, pusatnya sampai lututnya tertutup. Seandainya orang Islam pakai celana jojon laki-laki, nggak pakai baju sholat, sah apa enggak? Sah, karena aurat laki-laki lutut sampai pusat. Sah apa enggak orang sholat pakai celana jojon nggak pakai baju? Sah apa enggak? Sah. Tapi kalau sempat masjid apa namanya nih? Masjid Muslimin ini besok sholat Jumat celana jojon semua, nggak pakai baju, sama khotib Jumatnya nampak bulu ketiaknya. Alhamdulillah nampak bulu ketiaknya. Sah apa enggak? Sholat Jumatnya sah apa enggak? Sah. Pantas apa enggak? Enggak sah, tapi tidak masuk mengucap Allahu Akbar nggak pakai baju, sedangkan ngadap kepala lingkungan aja pakai baju, betul nggak? Maka ada pakaian kedua, warisya, pakaian eksekutif, pakaian yang kebangsawanan, pakaian terhormat. Kalau orang Melayu pakai teluk belanga, kalau orang Jawa pakai belangkon, pakai sarung batik. Kalau orang Aceh pakai maketup. Pakai apa? Maketup. Maketup. Kalau orang Madura pakai celana komprang, pakai kaos hitam putih itu. Kalau orang Inggris pakai jas. Ini namanya pakaian eksekutif. Bagus. Orang Melayu, orang raja-raja Melayu, Brunei, Malaysia, Riau, Sumatera Utara dulu gubernur kita EWP Tambunan, itu setiap acara resmi pakai teluk belanga. Itu pakaian eksekutif. Yang ketiga, walibasut taqwa, pakaian takwa, dzalika khair. Ini yang paling baik. Pakaian takwa yang paling baik. Apakah pakaian takwa? Serban, jenggot, jubah, cincin, tongkat. Nah itu. Datang orang sekarang berani mengejek-ngejek ulama. Kita 88% di Indonesia, 7 berani di medsos-medsos. Ustadz abal-abal, modal serban, jenggot kambing, pakai daster. Ini dibilangnya daster. Ini udah jelas PKI ini, betul nggak? Ini dibilangnya daster.
Ini pakaian Tuhan Yesus, betul? Betul nggak? Ini pakaian Tuhan Yesus bagi orang Kristen. Pakaian pendeta Paulus, betul? Giliran sama kita ustadz berani dibilang pakai daster. Merajalela betul PKI hari ini. Orang Kristen nggak akan berani bilang ini pakai daster karena ini Tuhan Yesusnya pakaiannya begini, betul? Berarti PKI itu komunis, anti agama. Berani bilang Ustadz abal-abal, Tunku Zulkarnain Ustadz abal-abal. Cuman modal serban jenggot daster sudah berani jadi ustadz. Dipikirnya ustadz di Indonesia ini, di dunia ini bisa nyamar. Kalau jadi polisi bisa nyamar. Badan tegap sikit, rambut cepak, beli baju polisi, prit, udah bisa ngompas ya kan? Namanya polisi palsu. Memang setelah sebulan 2 bulan ketahuan juga, tapi udah sempat makan duit, betul nggak? Kalau ustadz mana bisa? Ada preman nyamar jadi ustadz, pakai jubah, pakai serban, piara jenggot, terus khutbah di masjid gitu. Kalau nggak nyangkut amma ba'du, amma ba'du, amma ba'du. Pikirnya agama bisa nyamar. Saya sekarang baru tahu, bapak-bapak kita baru tahu, ibu-ibu baru tahu. Kenapa Al-Quran itu bahasa Arab, hadis itu bahasa Arab? Salah satu hikmahnya ternyata supaya orang tidak bisa menyamar jadi ustadz, nggak bisa nyamar jadi kiai. Kalau polisi nyamar sebulan 2 bulan baru ketangkep, betul nggak? Kalau tentara nyamar sebulan 2 bulan baru ketangkep. Tapi kalau ustadz semenit langsung ketangkep. Baru mulai, alhamdulillah, la kalau kata ila billah. Betul. Baru alhamdulillah, la kalau kata ila billah. Udah ketahui. Pakaian takwa itu ini, serban, jenggot, jubah. Zalika khair, kata Quran surah Al-A'raf ayat 26, ini pakaian terbaik. Boleh dites. Bayangkan kalau malam ini saya pakai jubah serban begini, jam 1 malam habis ceramah dari sini pergi ke diskotik. Orang lagi geleng kepala di situ. Terus saya datang pakaian begini. Assalamualaikum. Apa yang terjadi? Yang di dalam lari semua. Ada setan. Betul? Ini nggak bisa kompromi dengan kejahatan. Ini hak. Ini sunnah. Seandainya orang pakai jubah serban datang ke rumah pelacuran. Assalamualaikum anak-anak gadis, yang mana barang baru? Bapak malam ini mau pakai short time. Apa kata pelacur-pelacur itu? Hormatilah jubah serbanmu. Marah, pelacur aja nggak mau dipakai orang berserban. Kalau polisi mana takut dia. Assalamualaikum anak-anak gadis, pakai baju dinas polisi. Anak-anak tuh bilang, mari om, korting diskon 50%. Kalau kiai mana berani, mari kiai silakan korting 50%. Membuktikan pakai jubah serban itu pakaian ada di Quran dan ada di hadis. Kana ahabbu siyab ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bukan ala, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Ini hadis Tirmidzi. Adalah jubah. Hadis Tirmidzi berarti jubah itu sunnah, dipilih Nabi. Kalau Abu Jahal juga pakai jubah. Abu Lahab juga. Omong kosong kamu. Abu Lahab pakai baju Parsi, tidak pakai jubah. Bacalah sejarahnya.
Oh, karena di Arab cuma ada jubah. Bohong. Jubah bukan pakaian Arab. Jubah diambil Rasul sebagai pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, anak Israel itu gelar kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya 12. Istri pertama Laya, anaknya 10. Istri kedua Rohil, anaknya 2. Nabi Yusuf dengan Benyamin. Nabi Yusuf dibuang sama saudara-saudara yang 10 lain ibu. Akhirnya diambil orang, dijual ke Mesir. Dari Palestina dijual ke Mesir, dijadikan budak. Masih kecil. Datang Raja Mesir, Kitfir namanya. Dilihat, aduh, anak kecil kok cantik begini, kok jadi budak. Dibeli. Mari kita beli. Mudah-mudahan nanti di rumah kita pelihara. Kalau dia anak baik-baik, kita angkat jadi anak, kita bebaskan dari budak. Singkat cerita, Nabi Yusuf dibebaskan dari budak, diangkat anak oleh Kitfir, tinggal di istana Raja Mesir Kitfir. Ketika Nabi Yusuf dewasa, Nabi Yusuf gantengnya bukan main. Separuh dari kegantengan Nabi Adam. 1/4 kecantikan kegantengan laki-laki sedunia dijadikan satu untuk Nabi Yusuf sendiri. Istri Kitfir kepingin berzina dengan Nabi Yusuf. Dipanggil Nabi Yusuf ke dalam kamar oleh Siti Zulaikha, istri Kitfir. Dikunci jendela kamar, dikunci semua, pintu-pintu dikunci. Dirayunya Nabi Yusuf untuk berzina. Wa hamma biha, Nabi Yusuf kepingin melakukan itu. Wa hammat bihi, perempuan itu pun udah kebelet juga sama Nabi Yusuf. Namanya laki-laki perempuan muda, yang satu cantik, yang satu ganteng. Tapi Nabi Yusuf diberi Allah burhan. Ada burhan di hati Nabi Yusuf. Burhan bukan burung hantu. Burhan itu cahaya keimanan yang bisa membedakan halal dengan haram. Melawan burhan iman Nabi Yusuf. Nggak pantas aku berzina. Kalau mau nikah aja, banyak perempuan. Dan ngapain ku zinahi istri majikanku yang baik, membeli aku di pasar, diangkat jadi anak, dimerdekakan dari budak, dikasih baju, kasih makan, diurus, tinggal di istana. Masa malam ini saya zinahi istrinya. Nggak pantas. Iman dan akal Nabi Yusuf menolak. Maka Nabi Yusuf pergi, ditinggal perempuan ini. Namanya perempuan udah kebelet, ditarik jubah Nabi Yusuf, robek. Jadi perempuan kalau udah mau ngeri juga, jubah bisa robek. Kalian pikir laki-laki aja yang ganas, perempuan ganas juga kau. Tarik jubah Nabi Yusuf, qadda, robek jubah Nabi Yusuf. Maka berlari Nabi Yusuf ke pintu. Perempuan ini ikut melarikan diri juga ke pintu, mau menangkap Nabi Yusuf. Nabi Yusuf buka pintu, berdiri suami perempuan itu. Awa alfaya sayyidaha ladal bab. Telah berdiri sayyid dari si perempuan itu depan pintu. Oh, kamu ketahuan, ngapain aja di kamar saya gitu. Ketahuan. Nabi Yusuf bilang, saya tidak bersalah. Perempuan itu bilang, wahai suamiku, hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada seorang laki-laki yang mau menzinahi istri seorang laki-laki yang terhormat? Mak dituduh Nabi Yusuf yang jahat. Padahal yang jahat siapa? Yang punya kamar dong. Tiba-tiba ada satu orang laki-laki, syahid min ahliha, laki-laki saudara dari perempuan itu, diangkat jadi saksi untuk memutuskan perkara, jadi hakim. Kira-kira kalau menurut Bapak, laki-laki ini membela saudaranya Zulaikha itu, Zulaikha, atau membela Nabi Yusuf? Laki-laki itu akan bela saudaranya Nabi Zulaikha, betul? Ternyata tidak. Laki-laki itu jujur. Dia bilang, ingkana qamisuhu, kalau jubahnya itu qudda
min qubul, robek sebelah depan jubahnya Nabi Yusuf itu, komis jubahnya. Fasodakot, istrimu betul. Wahuwa minal kadhibin, Nabi Yusuf pendusta. Nabi Yusuf yang salah, minal khati'in, salah. Tapi, nah itu. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur, tapi kalau jubahnya Nabi Yusuf robek sebelah belakang, fakadzabat, istrimu dusta. Nabi Yusuf yang betul. Wa huwa minas shadiqin. Langsunglah Raja Kitfirni memeriksa jubah Nabi Yusuf, dilihat robek sebelah belakang. Berarti istrinya yang salah, Nabi Yusuf lari ditarik. Kalau robek sebelah belakang kan Nabi Yusuf mau memperkosa, ditarik robek sebelah depan. Kalau robek sebelah belakang kan berarti Siti Juleha yang narik dari belakang, betul? Terkejut Raja Kitfir, dia bilang, hebat kau Nabi Yusuf, hebat ya Allah, ternyata kau hebat kau. Istriku begini cantik, rupanya istriku yang salah. Dan jadi perbahasan malam ini, Nabi Yusuf pakai jubah, betul? Pakai gamis. Apakah Nabi Yusuf orang Arab? Bukan, Nabi Yusuf Bani Israil, pakai jubah. Maka heran kalau ada kiai bilang jubah itu budaya Arab. Kebanyakan makan micin kau. Ketika zaman Rasulullah SAW di Mekah, sejak zaman Nabi Ibrahim, orang-orang seluruh dunia pergi haji. Orang Syam pergi haji, orang Palestina pergi haji, orang Iran pergi haji, orang Irak pergi haji, orang India pergi haji, orang Ethiopia pergi haji, orang Romawi pergi haji, orang Parsi pergi haji. Betul? Tentulah mereka pergi haji ke Mekah pakai baju daerahnya masing-masing. Orang Romawi datang ke Mekah pakai baju apa? Ya baju Romawi. Orang Parsi datang ke Mekah pakai baju apa? Ya baju Parsi. Guru Nana, nabinya orang India yang pakai serban-serban itu, sik itu nabinya namanya Guru Nana. Beliau naik haji sebelum Nabi Muhammad lahir. 4 kali Guru Nana naik haji ke Mekah. Saya tanya, Guru Nana orang India waktu naik haji kira-kira pakai baju apa? Pakai baju Jawa atau pakai baju India? India. Orang Yaman datang ke Mekah pakai baju apa? Yaman. Orang Ethiopia, orang Afrika, orang Negro datang ke Mekah pakai baju apa? Bilal bin Rabah, Zaid bin Harisa, itu kan Negro tuh, pakai baju apa? Kok bodoh kali, pakai baju apa? Pakai baju Negro. Betul? Begitu banyak baju yang ada di Mekah. Karena ahabbu thiyabi ila Rasulillahi SAW al-qamis. Baju yang disukai Nabi, yang dipilih Nabi dari banyak baju yang ada di Mekah itu adalah baju gamis. Umar bin Khattab tidak pakai jubah. Kalau kita lihat dalam sejarah azan, Nabi itu musyawarah. Saya mau memanggil sholat berjemaah, bagaimana caranya? Kata sahabat, kita hidupkan api yang besar. Nggak suka aku, kata Nabi, macam orang Majusi, penyembah api. Kalau gitu untuk memanggil orang sholat, kita tiup tanduk, tut. Nggak suka aku, kata Nabi, kayak orang Yahudi. Kalau gitu kita pukul lonceng, klonang. Nggak suka aku, kata Nabi, macam orang Nasrani. Udah ditangguh dulu, musyawarah, stop dulu, tutup dulu. Besok-besok kita pikirkan lagi. Malamnya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu mimpi. Ada satu orang malaikat dalam mimpinya itu megang canang. Tahu canang? Canang itu yang sering dipakai dalam film-film Cina kalau jaga malam. Cang gitu kan, ada cang gitu. Cantik sekali, terbuat dari perak. Maka Abdullah bin Zaid ngomong dalam mimpinya, Tuhan, canang itu boleh saya beli nggak? Untuk apa? Kata malaikat dalam mimpinya itu. Karena Nabi mau memanggil orang sholat, kurasa cocok kali lah kau punya ini. Cang gitu. Untuk manggil orang sholat. Kata malaikat itu, maukah kau kutunjukkan yang lebih baik dari ini? Oh mau, kau dengar baik-baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Terbangun Abdullah bin Zaid, langsung dia mandi pakaian, datang ke masjid. Malam itu buru-buru jumpa Nabi. Ya Nabi, saya mimpi mau beli canang untuk manggil orang sholat, kan Nabi perlu. Diajari sama orang itu kalimat-kalimat ini lebih baik dari canang itu. Apa? Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kata Nabi, aduh bagus sekali ini, udah ini aja, manggil sholat ini aja, mimpimu itu. Tetapi sayang suaramu nggak bagus. Jadi kalau kau yang azan kurang keras suaranya, kurang bagus. Yang bagus dan keras suaranya Sayyidina Bilal. Maka Nabi memanggil Bilal, kamu bawa Abdullah bin Zaid naik ke atas haura, panggung. Abdullah bin Zaid azan pelan-pelan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayyidina Bilal kuat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Makanya azan itu sunat diulang, sekali pelan, sekali ku. Umar bin Khattab mimpi yang sama dengan kalimat-kalimat azan. Maka Umar bin Khattab pun pergilah ke masjid, menyeret izarnya, menyeret sarungnya, pakai sarung dan ridha, pakai baju atas, pakai toyalas, pakai peci. Umar bin Khattab buru-buru menarik sarungnya supaya cepat jalan ke masjid. Berarti Umar bin Khattab nggak pakai jubah, pakai izar, pakai sarung, persis kayak yang dipakai ulama-ulama NU sekarang, pakai sarung, pakai baju, pakai peci, kayak Haji Ma'ruf Amin lah, ya kan. NU belum ada Pak, NU-nya belum ada, bajunya yang dipakai NU itu sudah dipakai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu Umar bin Khattab buru-buru dekat ke masjid, terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Umar bin Khattab, alah keduluan orang mimpiku. Didului oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ada pakaian lain di Mekah, tapi Nabi memilih gamis, jubah. Berhentilah mengatakan Nabi membawa kebudayaan. Nabi nggak pernah bawa budaya. Abu Jahal juga pakai jubah. Iya, tapi jubah Abu Lahab pakai jubah nyeret-nyeret tanah. Kalau Rasulullah pakai jubah nampak mata kaki, tidak isbal, paham? Sunnah. Serban, Abu Jahal juga pakai serban. Serban Nabi itu ada ekornya. Kadang-kadang satu ekornya, kadang-kadang dua ekornya. Paling pendek ekornya segenggam, paling panjang sehasta. Kalau nggak pakai ekor, Bengali tukang susu namanya. Jadi bukan sembarangan Nabi itu. Nabi itu nggak bawa budaya, tapi Nabi membawa agama, membawa hidayah. Saya dakwah ke Cina, ibu saya orang Cina, bapak saya Tengku dari Serdang. Nenek kami Tengku Permaisuri Kerajaan Serdang, namanya Tengku Darwisyah. Saudaranya itulah kami lah, kakek saya Dr. Saudin, Raja Saudin. Tengku Nurdin, Tengku Nurdin itu sepupu saya. Anak Tengku Nurdin dua jadi gubernur Sumatera Utara, Tengku Rijal Nurdin dengan Tengku Eri Nuradi. Itu keponakan saya, karena bapak orang itu Tengku Nurdin itu sepupu saya. Kolonel Tengku Nurdin itu pimpinan pasukan kemerdekaan Indonesia melawan Belanda, berperang namanya Gajah Dua, divisi Gajah Dua. Itu mundurnya sampai ke Laupakam sana, perbatasan Aceh Tenggara. Bapak saya ikut di situ berjuang. Jadi saya ini bukan kaleng-kaleng saya. Dimata-matai, diawas-awasi sama intel-intel kayak pengkhianat negara. Nggak pengkhianat negara saya, betul?
Tapi ibu saya Cina. Enggak kalian lihat mataku sipit. Ibu saya Cina, kakek nenek moyang saya Cina, paman-paman bibi saya Cina semua. Yang Islam cuman ibu saya, yang lain enggak. Tapi kami baik-baikan, enggak pernah berantem. Nah satu hari saya pulang ke Cina, dakwah ke Cina, keliling seluruh Cina saya. Dari Guangzhou saya pergi ke Guangdong, Taiping, Shenzhen, Hong Kong. Balik lagi saya ke Guangzhou, naik kereta api ke Beijing. Ditulis Beijing, dibaca Peking. Dulu Peking dulu zaman Bung Karno. Peking, pusat PKI dunia komunis. Sampai sana saya ke Xin'an, ke Xinjiang, banyak daerah saya datangi. Fusheng. Ternyata kakek-kakek saya foto-fotonya pakai jubah semua. Nggak ada kakek-kakek saya pakai celana pendek, pakai cawat. Semua pakai jubah, serban juga. Jadi saya bikin heran, ada kiai, haji, profesor, doktor bilang, ini budaya Arab. Cina juga pakai begini, bos. Nggak percaya? Lihat film Hong Fei Hung. Pendekar tanpa bayangan, tendangan tanpa bayangan. Ceng 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 ceng. Ceng 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 ceng. Pakai apa? Pakai apa? Jubah. Jadi kalau ada orang bilang ustadz atau orang bilang jubah itu pakaian Arab, kebanyakan makan micin kau, rusak otakmu. Mulai hari ini berhentilah mengatakan Nabi membawa kebudayaan. Betul? Walladzi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad, membawa petunjuk. Petunjuk cara makan, cara tidur, cara mandi. Cara mandi juga. Orang Islam harus tahu mandi. Kawin nggak mandi. Tahu-tahu istrinya bilang, bang, kemarin aku ngaji bang. Nah, terus kenapa? Katanya kalau udah habis campur begini kita wajib mandi. Ya tiap hari kita mandi. Oh lain bang, ini namanya mandi junub. Mandi apa? Junub. Ayo udahlah, mandilah kita, ayo mandi. Mandilah berdua kamar mandi. Nah, macam mana caranya? Ustazah nggak bilang bang, cuman dibilang kalau udah campur mandi. Ya caranya bagaimana? Ustazah belum bilang. Terus bagaimana caranya? Nah, yang pun nggak tahu bang. Ya sudahlah, sengaja aku mandi karena engkau mandi karena aku. Ternyata Nabi memberi petunjuk cara mandi. Sampaikan air ke seluruh tubuh, niat mengangkat hadas besar karena sampai cara campur sama istri diajari. Udah kepepet, otak udah mendidih, masih baca doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Betul? Itu tugas Nabi. Wadinil haq. Dan Nabi itu turun ke dunia membawa agama yang paling betul. Agama yang paling betul. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Agar dipertunjukkan kepada agama yang lain bahwa agama Islam adalah agama yang paling unggul. Walau karihal musyrikun. Walaupun penyembah banyak Tuhan benci kepadamu. Jadi tunjukkan. Kenapa pakai jubah serban? Nabi begini. Kenapa kau makan mesti baca bismillah? Nabi begini. Kenapa makan harus tangan kanan? Nabi begini. Kenapa masuk WC harus langkahkan kaki kiri? Nabi begini. Kenapa masuk masjid harus langkahkan kaki kanan? Baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Karena Nabi begitu. Paham? Kenapa keluar masjid kaki kiri? Nabi begitu. Kenapa harus baca doa? Alhamdulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nabi begitu. Pokoknya semua cara hidup ikut Nabi. Diperintah di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam 100%.
dari ujung rambut sampai ujung kuku, lahir batin. Caranya bagaimana? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Udah ditunjukin sama Nabi, tinggal ikut. Sampai sini paham? Hiduplah cara agama, jangan cara yang lain. Hiduplah cara agama, makan cara agama, minum cara agama, tidur cara agama, kawin cara agama, mati cara agama. Sholat cara agama, puasa cara agama, zakat cara agama, zikir cara agama, baca Quran cara agama. Baca Quran cara agama. Kayak mana baca Quran cara agama? Ikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran sebagaimana malaikat Jibril membacakannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tartil. Kayak mana Nabi Muhammad didengar Jibril baca Quran, begitu kita ikut. Dibacalah Quran oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Didengar sama Nabi, langsung Nabi hafal. Nggak ada orang secerdas Nabi. Sekali denger sampai mati nggak lupa-lupa. Ada orang kayak gitu? Coba kita 200 kali dengar aja masih lupa. Nabi sekali denger dibaca malaikat Jibril, wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Sekali dengar Nabi ingat sampai wafat, nggak pernah lupa. Hebat nggak? Ada yang lebih cerdas dari Rasul? Ada? Nggak main catat Nabi, nggak main catat, orang Nabi nggak bisa nulis. Jadi cerdas sekali Nabi itu, fatona. Memang cerdas luar biasa Rasulullah. Nah, didengar Nabi cara malaikat Jibril baca, disampaikan Nabi kepada manusia. 72 tahun merdeka kemarin dipanggil presiden pembaca Quran ke istana, peringatan Maulid Nabi, lagunya lagu Jawa. 7 kali ganti presiden di Indonesia, nggak ada satu presiden pun berani memanggil pembaca Quran di istana pakai lagu Jawa. Bung Karno nggak berani baca Quran lagu Jawa. Pak Harto 32 tahun nggak pernah di istana baca Quran lagu Jawa. Betul? Habibie nggak berani, Gus Dur nggak berani, Ibu Megawati nggak berani, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono nggak berani. Yang ini berani. Kurus tapi berani. Disiarkan di TV, di medsos. Para hadirin sekalian, peringatan Maulid Nabi malam ini di Istana Negara akan menampilkan qari pembaca Al-Quran dari Universitas Islam Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Saudara ini bin ini dengan membawakan lagu langgam, lagu Nusantara. Baca Quran lagu Nusantara. Saya lihat di medsos itu. Sekali keluar orangnya pakai jubah, pakai jas. Mana ada Nusantara pakai jas? Pakai jas itu Belanda, ya enggak? Eropa. Lo yang bilang Pak Jokowi. 17 April pilih yang baju putih, jangan yang pakai jas, itu jas pakaian Eropa. Lupa Pak Jokowi bahwa dia menandatangani sebuah PP nomor 71 tahun 2018. Jubah kemeja putih adalah pakaian resmi, pakaian sipil lengkap resmi, pakaian Republik Indonesia. Dia yang teken, dia lupa, bayangin. Aduh, mau 2 periode pelupa mana? Saya malah ingat, begitu baca Quran keluar lagu Nusantara. Saya teringat Kus Plus. Kus Plus itu ada 6 lagu Nusantaranya itu. Yang nomor 2 yang paling top. Di Nusantara yang indah, rumahku ting ting ting, engkau harus tahu. Ini baca Quran lagu Nusantara kan? Sekali muncul rupanya lagu Jawa.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Rusak agama kita dibikinnya. Semua diam, nggak ada yang protes. Menteri Agama bangga, Presiden bangga, duta besar asing yang beragama Islam, duta-duta Arab teplongok semua. 2 minggu kurang lebih kemudian Menteri Agama pidato di Manado pada penutupan seleksi tilawatil Quran tingkat nasional di Manado. Saudara-saudara, para qori dan para ulama sekalian, kami akan membuat musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional dengan membawakan lagu-lagu langgam Nusantara. Duitnya sudah ada, tinggal pelaksanaan. Saya menjeritlah sekuat-kuatnya. Protes, kawan-kawan lain protes. Ketua Ikatan Persaudaraan Qori dan Qori'ah membuat sarasehan di Masjid Istiqlal, mengeluarkan keputusan menentang keras pembacaan Al-Quran pakai lagu daerah Nusantara. Bayangkan kalau terjadi musabaqah tilawatil Quran langgam lagu Nusantara tingkat nasional pertama, menampilkan peserta dari Sumatera Utara membawakan lagu Sinanggar Tulo. Sinanggar tulo alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Peserta 2 dari Jawa Barat membawakan lagu Manuk Dadali. Manuk Dadali, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Peserta nomor 3 dari Sulawesi membawakan lagu Angin Mamiri. Angin mamiri ku pasang, alam nasrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak, alladhi anqadha dhahrak. Peserta nomor 4 dari Sumatera Barat membawakan lagu Barana Ampe. Indak dapet sama sobujang ya orang, oi barana ampe dan nanti ju wadduha walaili idza sajad. Apakah yang seperti ini kita biarkan atau kita protes? Yang protes disalahkan. Engkujur kanain jangan nyinyir, diem, adem, jangan menebar kebencian, jangan membukakan aib, adem. Kau kalau mau adem masuk kulkas kau, sampai otak-otakmu beku dibikinnya. Udah jelas dia membuat kemungkaran kok kita disuruh diam, betul? Sedangkan kebudayaan dengan kebudayaan aja nggak boleh diadu domba. Apalah pula budaya diadu domba dengan agama. Keluar pula puisi Sukmawati. Sari Konde, Ibu Indonesia lebih indah daripada cadarmu. Alunan kidung Ibu Indonesia lebih baik daripada alunan azanmu. Iya. Azan itu syariat Islam, betul? Cadar itu agama Islam, ada di surah Al-Ahzab ayat 59, betul? Kok diadu domba dengan budaya? Keterlaluan kamu. Sedangkan budaya aja diadu domba dengan budaya, orang bisa perang. Budaya dengan budaya diadu bisa perang, apalagi budaya dengan agama. 3 orang mahasiswa, satu indekos, satu rumah, nyewa satu rumah 3 orang mahasiswa. 1 orang Aceh, 1 orang Minang, 1 orang Jawa. Si orang Minang ini rindu pulang ke kampung, diambilnya VCD,
diputarnya dari laptopnya lagu daerah dia, bercucuran air matanya, diputarnya Saluang, nangis orang Padang tuh. Datang orang Jawa protes, apa iki suling mogok? Manalah ada enaknya ini suling mogok. Orang Jawa nggak suka. Kalau saya suka sekali, orang saya memang keturunan Minang. Tentu saya senang. Dari kecil saya dengar Saluang bisa nangis saya. Nah, orang Jawa bilang, bikin pening kepala matiin. Diputarnya laptopnya. Ini baru lagu Jawa. Ono ketek ireng kegere wis tuwek kok meteng wae. Orang Padangnya protes, apa iku ana dimaksui ketek meteng pula. Ini bisa perang, betul nggak? Datang orang Aceh, apa itu? Suling mogok nggak bagus, ketek meteng nggak bagus. Yang bagus ini dia putar pula lagu dia. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kata orang Padang sama orang Jawa, macam gorila kau. Ini bisa bunuh-bunuhan, betul? Mempertandingkan kebudayaan aja bisa bunuh-bunuhan orang, apalagi membandingkan budaya dengan agama, betul? Kurang ajar kau. Sampai sekarang nggak mau minta maaf lagi. Belum pernah ada sepatah kata maaf keluar, betul nggak? Giliran salah ngucap tempat, Badung disebut lain, maaf saya lagi error. Badung kau salah sebut, minta maaf kau. Quran dibikin lagu Jawa, tak ada permintaan maaf sampai sekarang, betul? Betul. Maka saya nggak mungkin milih dia. Jangankan kasih duit, diancam pakai meriam pun saya nggak mau pilih lagi, tahu? Saya nggak nanya klien mau pilih-pilih. Kesimpulan ceramah ini bahwa Nabi cara hidup selamat di dunia, selamat di akhirat, betul? Bagaimana agama yang paling unggul, yaitu agama Islam. Hiduplah cara agama, makan cara agama, minum cara agama, tidur cara agama, pakai baju cara agama, sholat cara agama, zikir cara agama, puasa cara agama, bayar zakat cara agama. Siap? Matilah cara agama, matilah cara agama. Kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan la ilaha illallah kepada orang yang hampir mati di antara kamu. Pasien udah hampir mati, kata dokter dicubit, udah nggak jawab, udah nggak balas. Dibuka matanya, di senter pakai senter, pupil matanya udah nggak kedip. Kata dokter, Pak, istri bapak sudah koma, Pak. Suaminya bilang, apa dokter? Istri bapak sudah koma. Maksud dokter apa koma? Maksud saya udah koma itu hampir titik. Istri bapak sudah koma hampir titik. Maksudnya apa? Bentar lagi jiun. Jiun apa? Innalillahi wa inna ilaihi. Bapak ini nangis, dibisikkannya ke kuping istrinya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kata dokternya, percuma Pak, istri bapak sudah koma. Ditampar nggak nyaut, dicubit nggak respon, di senter matanya nggak kedip, pupil matanya sudah nggak bergerak. Gak ada gunanya Pak, kata dokter. Gak ada gunanya. Kata suaminya, Pak dokter Islam. PKI ya.
Kata Nabi saya, suruh talqinkan la ilaha. Bapak bilang percuma. Nabi bilang ada manfaat. Bapak bilang percuma. Bapak Islam tapi PKI ya. Kita pilih dokter itu atau pilih kata Nabi? Matilah cara agama. Betul? Siapa bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalamnya, wajiblah surga baginya. Dan mayat itu pendengaran dan matanya lebih tajam dari orang hidup. Orang yang sakaratul maut sudah lihat surga yang dijanjikan kalau dia ahli surga, sudah lihat neraka kalau dia ahli neraka. Makanya ada orang yang mati tersenyum lihat surga, ada yang mati mendelik, ada yang mati muncrat darah dari hidungnya, dari kupingnya, dari mulutnya, dari matanya, ditepuk semua malaikat maut. Oh ya, dribuna wujuhahum wa adbarahum, ditinju wajahnya dan punggungnya, muncrat darah dari matanya. Paham? Begitu datang malaikat maut, dia bisa lihat malaikat maut. Istrinya, anak-anaknya yang nungguin dia di tempat tidur, lihat apa enggak? Enggak. Tapi yang mau mati lihat enggak? Lihat. Udah masuk kubur, datang dua malaikat mungkar nakir, bertanya, "Marrabbuka?" Mayat itu dengar apa enggak? Yang nguburkan dengar apa enggak? Berarti mayat lebih mendengar dari orang hidup. Fabasarukal yauma hadid. Pendengaranmu, penglihatanmu setelah mati lebih tajam dari mata pedang. Udah ribuan tahun aja jenazah masih dengar. Kita disuruh ngasih salam ke kuburan, "Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat, insyaallahu bikum lalahikun." Berarti kan dia lihat, dia dengar. Kalau nggak dengar, nggak lihat, ngapain ngasih salam sama orang mati? Nabi nggak nyuruh ngasih salam sama pohon kayu. Assalamualaikum pohon kayu, assalamualaikum batu. Kenapa nggak disuruh? Nggak dengar. Orang mati kenapa dikasih salam sama orang mati? Karena mereka mendengar dan melihat, dan dia jawab salam kita itu. Jawab apa enggak? Assalamualaikum. Dia jawab enggak? Jawab, cuman jawabannya tidak diperdengarkan oleh Allah kepada kita. Kalau dengar, Assalamualaikum. Itu hadis Muslim, tidak diperdengarkan, itu hadis Muslim. Saat itu Nabi ngomong waktu habis perang Badar, kafir-kafir yang mati itu dimasukkan ke sumur Badar. Kemudian Nabi mengatakan, "Hei Umayyah, Syaibah, Rabi'ah, bukankah benar janji Allah?" Umar bin Khattab di samping ngomong, "Ya Rasul, udah mati, masa dia dengar lagi? Lebih tajam pendengaran dia dari pendengaranmu." Dan dia jawab, cuma jawabannya nggak diperdengarkan kepadamu. Sempat didengarkan? Oh, nggak loncat kita semua. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ternyata mau mati bawa agama. Sudah mati bawa agama. Ini yang penting diingat malam ini sampai mati. Islam itu hidup cara agama, mau mati cara agama. Sudah mati bawa agama. 4 yang wajib dilakukan kepada mayit. Pertama, mayit itu wajib dimandikan. Betul? Cara memandikannya ikut Allah dan Rasulnya, jangan ikut nafsumu. Pakai air suci lagi mensucikan air mutlak. Nggak boleh ditukar, saudara-saudara. Berhubung saya adalah direktur utama PT Pertamina, bapak saya mati siang pagi ini, maka siang ini akan saya mandikan dengan Pertamax Turbo. Boleh nggak? Bukan selera kita, tapi kata Nabi dan kata Allah. Yang kedua, dikapankan. Wajib mayat itu dikapankan. Sunnat 3 lapis, selapis boleh. Sunnat 3 lapis. Sunnat warna putih. Kata Nabi, putih warna kesukaan Allah, hadis Tirmidzi. Pakailah baju putih, putih kesukaan Allah. Kapankan mayat-mayatmu dengan kain kesukaan Allah. Allah mahabbah, Allah cinta. Orang yang pakai baju putih 24 jam dapat mahabbah dari Allah. Mahabbah, cinta. Kalau dikubur sampai hari kiamat,
kalau kita pakai kain kapan putih, Allah cinta, 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 cinta. Diharapkan berhenti siksa kubur dengan kesukaan Allah warna putih. Datang orang, Bapak udah umur berapa? 76. Ya sebentar lagi Bapak mati. Mungkin kalau mati Bapak ya kami harus mandikan, wajib dimandikan, wajib. Terus Bapak kami kapankan? Loh ya wajib. Kapan itu wajib? Kan saya orang Islam. Ya tapi karena selama hidup ini Bapak pendukung kotak-kotak, maka kalau mati kami akan kapankan pakai kain kotak. Lah yang mbok jangan. Loh nggak wajib kok putih Pak, kotak-kotak boleh. Iya tapi yang mbok jangan. Saya kepingin yang paling baik putih. Giliran hidup suka hatimu, kotak-kotak kau. Giliran mati putih kau. Ternyata semua orang mati mau yang terbaik, betul? Pakailah baju putih, putih kesukaan Allah. Marah. Kalau saya pakai baju merah kenapa rupanya? Ya nggak apa-apa. Berdosa? Tidak. Haram? Enggak boleh. Pakai baju merah boleh. Cuman yang suka PDIP. Allah nggak suka, betul? Kalau baju putih, Allah suka. PDIP nggak suka. Pilih PDIP apa pilih Allah? Nah, begitu ngaji itu. Yang ketiga, mayat itu harus disolatkan. Cara nyolatkannya caranya Nabi dengan 4 takbir. Datang orang baru pindah ke kampung karena rajin pakai peci, pakai sarung. Ada orang mati disuruh jadi imam sholat jenazah, padahal dia nggak ngerti. Dibantinya pakai ruku, pakai sujud. Orang kampung protes, Pak, mana ada sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud? Iya, bukannya dia minta maaf, saya orang bodoh, nggak mau. Dia bilang apa? Saya lihat dosanya terlalu banyak, nggak tembus doa kita kalau nggak pakai ruku. Yang keempat, sudah mati wajib dikuburkan, betul? Kuburkan, nggak boleh dibakar mayatnya, haram, dikuburkan. Dulu ada kawan saya orang Keling, di Medan kan banyak Keling. Kami berkawan-kawan, Keling tuh lucu kali. Dia bilang apa? Dia banyak kali ceritanya itu, lucu-lucu. Satu hari nonton TV, dia lihat Edi Silitonga. Ini orang Medan, ini kawan kita. Dulu rumah sebelah rumah. Kita tak ada duit, minta dia punya orang. Dia tidak ada duit, dia minta sama kita. Dia tak ada beras, dia datang rumah kita minta beras, kita kasih beras. Kita tak ada beras, kita datang rumah dia minta beras. Ini Edi Silitonga sudah pergi ke Jakarta, masih ingat sama kita orang. Dia nyanyi masih sebut kita nama. Hitam manis, yang hitam manis, pandang tak jemu, pandang tak jemu. Dia orang masih sayang sama kita. Udah pindah jauh Jakarta masih ingat hitam manis. Mbak lama rinto, nyanyi rinto. Oh ini kurang ajar. Ini dulu kita punya tetangga, utang tak ada mau bayar. Sampai Jakarta masih dendam sama kita. Dia punya nyanyi. Biarlah yang hitam semakin hitam, jangan harapkan jadi putih. Sudah pindah jauh masih hina kita punya orang. Satu hari cerita-cerita mati. Ada kawan kita yang Kristen, ada kawan kita yang Islam. Saya di situ, dia bilang apa? Kalau orang Islam mati, itu dia punya badan dibikin mandi, bungkus pakai kain putih, ikat macam lepat, ikat kepala kaki ikat macam lepat, ya kan? Udah tuh masuk dalam tanah, kubur, diinjak, pijak, tinggal. Malaikat datang, marab buka, tak ada boleh jawab, malaikat pukul. Marab buka, tak ada boleh jawab, pukul. Wah, kalau orang Kristen lain mati dia pakai jas, pakai jam tangan. Oh, dia taruh itu pakai sepatu, masuk dalam peti dipaku, tok.
Habis itu tanam. Malaikat tanya, "Marabbuka?" Tak ada boleh jawab, malaikat pukul. Ngeri juga nih. Tapi kalau kita lain, kita orang kalau mati bakar. Habis bakar abu, bawa ke laut, tabur laut. Malaikat tanya, "Marabbuka?" Ombak bawa tengah. Malaikat tanya di tengah, "Marabbuka?" Ombak bawa pinggir. Malaikat tak ada boleh tanya. Pikirnya kayak malaikat goblok begitu. Kalau kita sudah mati, yang keempat kita dikuburkan, betul? Pakai kain kafan miring ke kanan menghadap kiblat, betul? Tidak boleh ditukar menurut selera kita. Saudara-saudara, berhubung tanah kuburan sudah penuh, mulai besok yang mati untuk menghemat, kita kuburkan berdiri saja. Boleh? Ternyata agama ini yang dibawa Rasul itu untuk kita itu pedoman hidup, betul? Pedoman mati, betul? Bahkan bekal setelah mati. Oleh karena itu makan, minum, tidur, puasa, segala macam sholat cara Nabi. Ikutlah agama. Siap?